kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, nats yang menjadi khotbah pada perayaan pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya yang beribadah di rumah masing-masing. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga itu bagian dari karya besar kasih karunia Allah dalam keselamatan dunia ini. Kalau kita melihat perayaan Natal, peringatan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan kenaikan saat ini, termasuk kedatangannya kedua kali kelak, itu semua satu rangkaian karya besar keselamatan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang pasti Tuhan Yesus naik ke sorga itu mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya yang tetap setia kepadanya. Dia datang dari sorga, tetapi sekarang dia kembali ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Persoalannya, bagaimana kehidupan kita sebelum bersama-sama dengan dia di sorga itu? Mampukah kita, maukah kita bekerja dan berkarya sesuai dengan perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga? Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Maukah saudara, maukah Bapak Ibu kita semua berkarya dan bekerja seperti apa yang dikatakan sebelum dia naik ke surga itu? Dan inilah khotbah kita pada hari ini. Bapak Ibu saudara, khususnya yang beribadah di rumah saat ini, ada dua pekerjaan besar gereja, bahwa gereja itu disebut gereja yang hidup. Yang pertama, gereja itu dikatakan hidup jika dalam gereja itu masih ada
pemberitaan Injil. Yang kedua, gereja itu dikatakan hidup jika dalam gereja itu ada yang namanya diakoni sosial. Khusus di HKBP Pekanbaru kita sudah melakukan itu setiap tahun, bahkan dalam rangka COVID ini kita sudah melakukan yang pertama dan hari Sabtu ini yang kedua. Itulah ciri-ciri gereja yang hidup. Artinya Bapak Ibu, dalam satu gereja, jika yang dua ini tidak ada lagi nampak, jangan-jangan gereja itu tidak ada faedahnya dengan organisasi masyarakat yang kita lihat. Nats ini mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sederhananya saya terjemahkan, kita semua orang percaya harus menyadari Tuhan Yesus menginginkanku berkarya untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berkarya dalam rangka pemberitaan Injil. Bukan hanya diriku, bukan hanya kepada keluargaku, tetapi untuk semua. Bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh ciptaan. Jadi semua ciptaan Allah yang ada di dunia itu juga sasaran pemberitaan Injil. Keseimbangan ciptaan sangat perlu. Bukan hanya manusia saja Bapak Ibu butuh makmur. Bukan hanya manusia saja butuh sehat. Tetapi alam ini juga butuh makmur. Alam ini juga butuh sehat. Makanya ketergantungan alam ada pada manusia. Ketergantungan manusia juga ada pada alam. Dan inilah keseimbangan. Dan itulah sasaran firman Tuhan. Dan itulah tugas kita yang diberikan Tuhan pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, khususnya yang beribadah di rumah. Tugas kita sebagai pemberita Injil harus mampu membawa saudara-saudara kita masuk dalam persaudaraan yang kudus. Sama-sama menjadi anggota kerajaan Allah. Artinya buah dari penginjilan kita bisa membawa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anggota kerajaan Allah. Makanya kalau di gereja HKBP kita pahami, barang siapa sudah dibaptis, berarti seseorang yang telah dibaptis itu sudah masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Itu sederhana kita pahami di gereja HKBP. Nunga tarsura begowarna di buku Hanguduani. Berarti kalau memahami HKBP dari paham HKBP, baptis anak dan baptis dewasa tidak dipersoalkan. Yang saya pahami di HKBP, lebih cepat, lebih baik seseorang itu masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Itu kita pahami HKBP. Jadi bukan bersoal harus dewasa dulu, anak-anak tidak jelas dan sebagainya. Yang saya pahami, baptisan di HKBP lebih cepat, lebih baik menjadi anggota kerajaan Allah. Oleh karena itu, jangan ada lagi seseorang menunda-nunda untuk masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Anggota kerajaan Allah artinya menunjukkan dalam dirinya bahwa Allah itulah menjadi raja dalam dirinya.
Ya kalau kita semua telah dibaptis, kalau kita semua sudah meyakini masuk menjadi anggota kerajaan Allah, bagaimana kita dalam kehidupan ini Allah itu benar-benar menjadi idola karena Allah adalah raja dalam dirinya. Itu menjadi anggota kerajaan Allah. Jadi kalau kita dalam ibadah keluarga sekarang dan kita percaya bahwa kita sudah masuk menjadi anggota kerajaan Allah melalui baptisan itu, mari hidup kita juga menunjukkan, menempatkan Allah itu menjadi raja kita dalam kehidupan masing-masing. Inilah sebenarnya yang mau lebih jelas kita lihat kalau kita sekarang beribadah di rumah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kita sekarang mau diperlengkapi, mau diajari agar makin mengenal tugas kita masing-masing dalam rangka memberitakan Injil. Bapak Ibu, selama ini mungkin kita pahami dalam rangka pemberitaan Injil itu hanya tugas institusi gereja. Seolah-olah pemberitaan Injil itu tidak ada hubungan dengan pribadi kita. Tetapi melalui ibadah di rumah ini kita makin diingatkan secara personal, secara pribadi, bahkan secara keluarga. Rupanya pemberitaan Injil yang dikatakan Tuhan Yesus bukan hanya kepada institusi, justru pergilah secara personal. Dan memang kalau kita juga bicara gereja, apa yang dikatakan lagu sekolah minggu, aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah bangunannya, gereja bukanlah menaranya, tapi bukanlah pintunya, gereja adalah orangnya. Berarti melalui nats ini dan ibadah di rumah sekarang, kita diingatkan kembali. Rupanya gereja itu secara personal. Gereja itu secara keluarga. Gereja itu meningkat secara institusi. Berarti kalau dikatakan pergilah, kita makin disadarkan sekarang. Kita semua bertanggung jawab. Mau memberitakan Injil. Mudah-mudahan Bapak Ibu, setelah kita beribadah ke-9 atau ke-10 di rumah masing-masing setelah COVID-19 ini, kita sebagai gereja secara pribadi, saya katakan tadi, secara keluarga, secara institusi, kita makin disadarkan agar benar-benar pergi. Pergi bukan hanya institusi yang menonjol, tapi mari pribadi-pribadi juga mau memberitakan Injil. Biarlah masa-masa pandemi ini terjadi, saya melihat pekabaran Injil benar-benar terjadi secara besar-besaran di seluruh dunia. Dalam keluarga-keluarga terdengar nyanyian-nyanyian Kristus. Dalam keluarga terdengar firman Tuhan. Dalam keluarga keluar pujian kepada Allah. Biarlah melalui ini pekabaran Injil besar-besaran. Dan secara khusus HKBP, di mana ada gereja HKBP berdiri, di sekitar itu, bahkan di sekeliling itu, jemaat HKBP sekarang bernyanyi memuji Tuhan, bahkan memberitakan Injil. Terjadi gebrakan yang luar biasa. Pekabaran Injil besar-besaran di seluruh dunia. Bahkan di mana HKBP berdiri, itu satu bukti pekabaran Injil luar biasa sekarang. Tahun 2020 ini, program HKBP disebut Tahun Pekabaran Injil. Semoga sukses. Dan sudah terjadi. Yaitu membawa orang banyak.
menjadi anggota kerajaan Allah. Membawa orang banyak menjadi anggota kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan ada satu keluarga pun lagi tidak peduli akan tugas pekabaran Injil ini. Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Bukan perintah gereja, tapi pekabaran Injil adalah perintah Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang dapat saya lihat dari nats ini, inilah pengharapan itu. Dan inilah berita sukacita itu. Enaknya menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada beberapa yang kita nikmati kalau dia memang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, mampu mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Itu enak sekali orang percaya itu. Artinya, yang mau saya terjemahkan bukan bin salabim, tapi molo percaya Tuhan Yesus nomotikna dang begu-begu behita itu. Jadi molo ise olo begu-begu won masuk percaya doi. Jadi molo ngaporsia iwa Tuhan Yesus dang begu-begu be kalau begu to. Bahkan begu ipe pasti do mabiar mi ibana. Jala dang olo begu hadis tibana ala begu nata boto nunga di patalu Tuhan Yesus si marhite hageonna. Berarti barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia mampu mengusirnya. Karena itu sudah dikalahkan Yesus melalui kebangkitannya. Yang kedua, mereka mampu berbicara bahasa baru bagi mereka. Saya tidak mau mengatakan bahasa roh yang lain, tetapi wajar kalau dia sudah percaya, berarti orang percaya akan mau belajar. Orang percaya akan mempersiapkan dirinya. Apalagi mau memberitakan Injil untuk mengerti bahasa yang lain dari dirinya. Dan mungkin roh halak Jerman tutano Batak, anggus belajar di mana bahasa Batak. Dan mungkin ini. Berarti orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti mampu berbicara bahasa baru bagi mereka. Dia mengkosong orang percaya, lodongon. Orang percaya pasti orang pintar dan mau belajar dan mencari ilmu yang lain agar dia mampu berbicara bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular tapi tidak apa-apa. Ya memang kita harus yakin dari penciptaan itu semua ciptaan harus tunduk kepada manusia, mencipta lainnya. Manusia yang paling luar biasa dari ciptaan yang lain itu. Dan mereka minum racun, mereka tidak akan menjadi celaka dan sebagainya. Ya memang, kalau orang percaya, dia pasti mengerti berbagai strategi dan ilmu yang lain. Dan memang orang percaya harus menjadi berkat kepada siapa saja. Orang percaya harus mampu menerjemahkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus saat ini. Dia bisa menjadi berkat. Dia bisa menjadi kesembuhan. Jadi pemberita Injil dimanapun dia berada, dia harus menjadi kesembuhan dan menjadi penyakit akan perberitaan nauli. Alai gabe hamalu motuna asing do perberitaan nauli, bukan menjadi penyakit bagi orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di pandemi COVID-19 ini marilah tetap menjadi orang yang percaya. Orang yang mau tetap dipakai oleh Tuhan. Mana ngahapi nama son, tayong masal pudon. Alay mana ngadiga pasal puna tayong ma halak naolo dipakai Tuhan ini mahita. Disudia kepertikian. Mari tetap menjadi orang-orang yang tetap dipakai oleh Tuhan. Menjadi pemberita Injil. Biar berita nauli, pemberitaan Injil keluar dari rumah kita masing-masing. Akal enggani maka keluar sejabuta. Una kanarowa. Akanauli, akanadenggam haluar sejabuta. Bawahi tanunga perberitaan nauli. Selagi kita mau dipakai oleh Tuhan, mujizat
mujizat pasti akan banyak kita terima dari Tuhan. Istilah new normal yang akan kita hadapi dan istilah berdamai dengan COVID-19 yang sudah kita dengar-dengar dari pimpinan negara kita. Bapak Ibu Saudara, jika kita setia dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan selamat menjalani hidup ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang telah menyapa kami. Berkati Tuhan, biarlah firman-Mu selalu baru. Firman-Mu yang selalu menginspirasi kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berilah kepada kami keyakinan, kepercayaan. Berapa lama lagi kehidupan yang kami alami dalam rangka COVID ini di dunia ini. Kuatkan kami Tuhan. Jangan ada seorang pun yang jauh dari diri-Mu. Biarlah yang terjadi ini mau mengajak kami seluruhnya makin dekat kepadamu. Pakailah hamba-Mu. Pakailah orang-orang percaya. Selalu setia untuk memberitakan Injil. Agar dunia ini sehat. Manusia dan alam bisa seimbang. Selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau masih memperbolehkan kami mengikuti ibadah dalam peringatan kenaikan-Mu ke sorga. Biarlah itu pertanda bahwa masa depan kami akan cerah. Masa depan kami ada pada-Mu. Dan masa depan kami akan bersama-sama dengan Engkau. Bersama duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sorga untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sukacita dari Engkau lah yang akan kami terima sepanjang